Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa lagi melalui KMK online ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini kami buka hati kami, untuk kami datang kepadamu memuji meninggikan Engkau dan mendengar suaramu. Tuhan Engkau menjamah hati setiap kami dan Engkau mengurapi kami, sehingga persekutuan ini tidak akan pernah menjadi sia-sia, menyenangkan hati Tuhan dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Makasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan hari ini saya akan menyampaikan tentang murah hati. Gaya hidup memberi atau bermurah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Ada peribahasa berkata, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi artinya bahwa orang jika dia mengasihi maka dia akan memberi. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Mari kita mau buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 29 sampai 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu, ayat ini mungkin tidak asing lagi buat kita ya, perumpamaan yang Tuhan berikan orang Samaria yang bermurah hati, di mana di situ ceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya, dalam perjalanan datang penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, lalu dipukulnya juga sampai dia setengah mati ya. Waktu dia tergeletak di jalan, kebetulan lewat seorang imam turun lewat jalan itu, dia melihatnya, tetapi mereka melewatinya. Lalu datang juga orang Lewi, ketika melihat orang itu, ia juga melewatinya. Lalu datang juga seorang Samaria, ya. Kalau di sini orang Samaria itu yang tidak sebangsa ya dengan orang yang sedang mengalami masalah tadi itu. Tetapi dia tidak melihat itu. Orang Samaria itu datang, dia lewat, dia ambil, dia tolong, dan dia taruh di keledainya untuk dibawa ke penginapan ya, untuk dibalut, untuk dirawat, bahkan sampai dia sembuh ya, sampai dia membiayai biaya penginapan maupun perawatannya itu sampai orang itu sembuh. Nah, di situ Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang yang tadi tanya kepada Yesus itu, "Siapakah ya menurutmu yang penuh dengan kasih?" Ya, orang yang menolong tadi. Ya, jadi yang ditolong ini adalah orang yang tidak sebangsa. Apa yang kita bisa ambil? Ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dan teladani dari cerita ini. Yang pertama, memberi tanpa membedakan. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, di sini dikatakan orang Samaria yang mengalami masalah tadi adalah orang dari Yerusalem. Ya, tentu saja orang Lewi, imam itu mereka juga orang-orang dari Yerusalem, istilahnya ya sedaerah begitu ya. Tapi mereka tidak menolong. Tetapi justru orang lain yang mereka tidak kenal, yang tidak sedaerah begitu, mau menolong. Dari sini kita belajar bahwa memberi tanpa membedakan. Tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, teman, atau orang-orang yang sekelompok dengan kita. Namun jelas beda rasanya ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita. Jadi memang agak sulit ya, mungkin karena kita tidak kenal, kita tidak pernah berurusan, atau mungkin orang itu tidak pernah melakukan suatu kebaikan kepada kita. Jadi sulit kita untuk membantu, sulit kita untuk menolong. Tetapi di sini kita diajari, termasuk saya Bapak Ibu, untuk kita memberi, untuk kita berbuat kasih tanpa membedakan kita dari suku mana, membedakan dari agama mana, membedakan dari kelompok atau golongan mana. Kita tidak boleh membedakan. Tapi di mana ada kesempatan untuk kita melakukan kebaikan atau menolong, silakan kita melakukan. Saya itu salut Bapak Ibu kalau setiap kali saya naik motor begitu ya. Ketika saya mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada orang yang jatuh ya, ada orang yang jatuh dari kendaraan di seberang sana atau di sebelah sana begitu ya. Tiap kali saya melihat ketika ada orang jatuh, orang yang lewat, tentu saja yang lewat itu kan mereka tidak selalu kenal, bahkan mungkin tidak kenal sama sekali dan tidak bertemu. Tapi ketika ada orang jatuh, orang yang lewat di situ, mereka pasti turun dan menolong. Termasuk saya, beberapa waktu yang lalu waktu saya jatuh,
Juga begitu Bapak Ibu, beberapa orang menolong saya, ada sekitar tiga orang yang berkendara itu, mereka minggir lalu mereka menolong saya tidak kenal mereka. Saya ingat itu dan saya ingat dengan cerita itu, saya katakan Tuhan, di dunia ini banyak orang baik, saling mereka tidak kenal tapi mereka mau menolong. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang seiman saja kita tidak mau menolong, atau sama keluarga saja kita tidak mau menolong. Tapi memang untuk kita membantu, kita mesti berhikmat, kita juga mesti lihat, kita mesti berhikmat lah pokoknya, kita mesti bijaksana untuk kita menolong. Tetapi ajaran firman Tuhan di sini adalah memberi tanpa membedakan, ya, seperti orang Samaria yang menolong orang yang dari Yerusalem itu. Seperti orang Samaria yang dia menolong, dia tergerak bukan karena kesamaan atau ketidaksamaan, tetapi karena belas kasihan. Biarlah di dalam hati kita, mari kita memiliki belas kasihan. Apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa tolong, mungkin materi atau apa kita tidak ada, kita bisa membantu dalam hal lain, ya. Bukan malah dihakimi, bukan malah dijelek-jelekan, dibuka, disebarkan begitu. Tapi paling tidak kita membantu dengan berdoa, ya, banyak hal yang kita bisa kerjakan. Yang kedua, memberi tanpa hitungan. Lukas pasal 10 ayat 34 tadi, ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, tetapi dia memberikan perhatian, waktu, dan hartanya untuk menolong orang lain. Jadi dia tidak hitung-hitungan, dia pasti waktu tersita, ya. Dia mungkin lagi sibuk atau mengerjakan sesuatu, dia harus merawat orang itu. Dia memberi perhatian, dibalut, dibawa ke keledainya, diantar ke penginapan. Tentu saja dibawa ke penginapan bayar, ya. Dengan harta dia menolong orang itu. Bahkan tidak sampai di situ, besoknya dia ke penginapan. Kalau dia membiayai, dia kasih uang, dia membiayai biaya perawatan itu. Jadi hebat, ya, orang Samaria ini memberi gambaran kepada kita, memberi tanpa hitungan. Apa yang bisa kita berikan, perhatian, waktu, harta untuk bisa menolong orang lain. Dalam hidup kita juga bisa memberikan itu, ya. Memberi perhatian kita, waktu kita, atau harta kita bagi yang membutuhkan. Ya, mungkin tidak besar, kecil pun kalau itu orang itu membutuhkan, ya itu pasti berarti. Bahkan perhatian kita itu pun bisa memberikan kekuatan. Waktu kita, ya, kedatangan kita, atau waktu untuk kita mendengarkan curhatan-curhatannya, dan kita memberi waktu untuk kita mendoakan. Saya rasa itu pun sangat berharga dan itu sangat berarti, Bapak Ibu. Apalagi orang yang kedukaan begitu, ya, dia pasti sangat membutuhkan perhatian, dia membutuhkan motivasi dari saudara-saudara, dari keluarga, atau dari teman. Hal yang ketiga adalah memberi tanpa pamrih. Memberi tanpa pamrih. Ya, orang Samaria ini dia memberi, dia tidak mengharapkan balasan dari orang yang ditolong itu. Bahkan dia memberikannya dengan seakan dia sungguh-sungguh, dia tidak minta, dia tidak katakan nanti kalau sembuh, nanti aku sudah habis segini-segini, ya nanti kamu kembalikan. Tidak seperti itu. Tapi ini memberikan gambaran bahwa
Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 35 itu, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dia diserahkan ke penginapan untuk dirawat oleh petugas di situ dan dia melakukan urusannya. Nanti dia akan kembali untuk bukan nagih ya, kembali untuk dia melihat kondisinya. Dia memberi tanpa pamrih. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Saya rasa saya sudah menyampaikan ini beberapa waktu yang lalu ya, memberi tanpa pamrih. Tetapi tema ini adalah tema yang bagus untuk terus mengingatkan kepada kita, termasuk saya ya, untuk kita memberi tanpa pamrih, tidak mengharapkan imbalan. Seringkali kalau orang yang mengharapkan imbalan, dia tidak bisa memberi dengan sukacita, karena di dalam pikirannya selalu ada neraca untung rugi. Kalau aku ngasih untung enggak? Kalau aku ngasih kira-kira rugi enggak? Tidak begitu. Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang bersuka cita. Jadi ketika kita memberi, baiklah kita melakukannya dengan sukacita. Ya, lebih baik lebih baik. Bapak Ibu, kita berdoa ketika kita mau melakukan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus mendorong kita, kalau Roh Kudus mendorong hati kita untuk kita melakukan sesuatu, ya kita taat, kita lakukan, kita menolong, kita memberi tanpa pamrih. Marilah belajar dari hari ini untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi atau bermurah hati. Mari kita mau sama-sama belajar, termasuk saya, dari hal kecil, dari perkara kecil, untuk kita bisa melakukan ya, memberi tanpa pamrih. Memberi dengan firman Tuhan mengajarkan kita memberi dengan sukacita. Dengan sukacita. Kalau hati tidak sukacita, lebih baik tidak usah memberi, karena tidak akan ada untungnya. Bukan untung rugi maksudnya. Tidak akan tidak bisa jadi berkat. Kalau kita memberi dengan sukacita, orang yang menerima pun akan bersukacita. Lalu bagaimana kalau yang diberi itu memanfaatkan? Itulah sebabnya kita melakukannya dengan hikmat Tuhan, melakukannya dengan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menaruh itu, mendorong hati kita untuk kita melakukan, sehingga apa yang kita lakukan boleh menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya, untuk kita mengambil pelajaran dari orang Samaria ini, yaitu memberi tanpa membedakan. Yang kedua, memberi tanpa hitung-hitungan. Dan yang ketiga, memberi tanpa pamrih. Dalam melalui ini, kita belajar dari firman Tuhan dan kita boleh menjadi berkat. Selama hidup ini adalah kesempatan, apa yang kita bisa lakukan, melayani apa yang ada di sekeliling kita. Kita bisa melayani, kita bisa bermurah hati, kita bisa berbelas kasihan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami untuk kami bermurah hati seperti Tuhan Yesus yang bermurah hati, seperti perumpamaan dari orang Samaria ini yang memberi tanpa hitungan, memberi tanpa membedakan, memberi tanpa pamrih. Kami penuh dengan kelemahan, bila Roh Kudus sendiri akan menuntun kami untuk kami melakukan sesuatu
untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan selama kami hidup kami menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kami, bagi lingkungan kami, bagi keluarga, bahkan orang yang tidak kami kenal pun kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, berkati Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, berkati hidup nikah rumah tangga, seluruh keluarga, apa yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Wajah Tuhan menyinari, memberkati dan beri kami damai sejahtera. Kasih sayang mesra Tuhan Yesus kami nikmati, persukaan kuasa urapan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.